Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal persiapan UTBK Kimia 2022 part yang ketiga mengenai bab stoikiometri. Nanti di sini akan ada 9 soal dan bagi kalian yang menginginkan soalnya bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja ke soal yang pertama. Perhatikan persamaan reaksi yang belum setara berikut ini. L2O3 ditambah HCl menjadi LCl2 ditambah Cl2 plus H2O. Jika reaksi sempurna 15 ml HCl 0,2 molar menghasilkan 0,126 gram LCl2, maka ARL adalah berapa? Oke, karena di sini soal mengatakan belum setara, artinya kita akan setarakan terlebih dahulu. Nah, dengan catatan nanti untuk soal stoikiometri ada tips untuk mengerjakannya. Nanti ketika nilai mol semua reaktannya diketahui atau dapat dicari, nanti silahkan menggunakan MRS. Tapi ketika nilai mol reaktan hanya diketahui atau dapat dicari salah satu saja, maka kita mengerjakan soalnya menggunakan perbandingan koefisien. Nah, di soal di sini diketahui volume dan molaritas dari HCl, artinya kita bisa mencari nilai molnya. Mol rumusnya adalah molaritas kali volume dalam satuan liter. Molaritas dari HCl 0,2, kemudian volumenya di sini 15 mili. Kalau saya jadikan liter menjadi 0,015. 0,2 dikali 0,015 hasilnya adalah 0,003 mol. Nah, yang bisa dicari dari reaktannya hanya HCl saja ya. Artinya nanti kita mengerjakannya akan menggunakan perbandingan koefisien karena yang diketahui atau yang dapat dicari molnya hanya salah satu. Selanjutnya kita akan menyetarakan dulu karena soal mengatakan belum setara. L di sebelah kiri jumlahnya adalah 2, di sebelah kanan baru 1. Berarti agar sama, sebelah kanan saya kali dengan 2. Kemudian Cl di sebelah kiri baru 1, di sebelah kanan 2 kali 2, 4, ditambah 2 berarti 6. Berarti yang di sebelah kiri agar jadi 6 saya kali 6. Kemudian H di sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan baru ada 2. 2 agar menjadi 6 berarti saya kali dengan 3. Oke, selanjutnya tadi kita sudah menghitung nilai mol dari HCl yaitu 0,003 mol dan kita akan menggunakan perbandingan koefisien. Berarti untuk mencari mol LCl2 rumusnya adalah koefisien LCl2 dibagi koefisien HCl dikali mol HCl. Koefisien LCl2 ini adalah 2, koefisien HCl adalah 6, mol HCl adalah 0,003. Jadi hasilnya adalah 0,001 mol. Kemudian selanjutnya karena sudah diketahui nilai mol, kita bisa mencari nilai MR dari LCl2. Bahwa MR itu rumusnya adalah massa dibagi dengan mol. Massa dari LCl2 adalah 0,126, kemudian molnya tadi adalah 0,001. Hasilnya adalah 126. Tapi soal hanya menanyakan AR dari L. Nah, di mana AR ini kan bisa kita cari dari MR yang sudah kita cari tadi ya. Jadi MRCl2 adalah ARL ditambah 2 dikali ARCl. MRLCl2 sudah ada 126 ini tadi. Jadi 126 sama dengan ARL ditambah 2 kali 35,5. Berarti ARL adalah 126 dikurangi 71 hasilnya adalah 55. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 2, sebanyak 8,6 gram mineral yang tersusun dari kalium sulfat hidrat atau CaSO4X2O jika dipanaskan menghasilkan 6,8 kalsium sulfat atau CaSO4. Pertanyaannya, rumus molekul mineral tersebut adalah apa? Oke. Di sini untuk suatu senyawa hidrat kalau dipanaskan itu terjadi pemecahan ya nanti. Jadi kalau CaSO4X2O dipanaskan nanti akan menghasilkan CaSO4 ditambah X2O. Atau mudahnya tanda titik ini itu sebagai pemisahnya ya nanti. Jadi diketahui kalsium sulfat hidratnya sebesar 8,6 gram, kemudian kalsium sulfatnya adalah 6,8 gram.
Nah, sedangkan massa H2O-nya kan belum ada. Nah, kita bisa mencari massa H2O dengan cara hukum kekekalan massa ya. Artinya massa total sebelah kiri sama dengan massa total sebelah kanan. Artinya nanti massa H2O adalah 8,6 dikurangi 6,8, hasilnya adalah 1,8 gram. Nah, untuk mencari rumus molekul mineral, kita bisa menghitung nilai mol dari CaSO4 dan H2O-nya. Di mana mol itu rumusnya adalah massa dibagi dengan mR. Massa CaSO4 6,8, kemudian mR-nya adalah 136. Kita bandingkan dengan massa dari H2O 1,8, mR-nya adalah 18. Kalau kita hitung berarti 0,05 dibanding 0,1 atau perbandingan bulatnya itu adalah 1 dibanding 2. Artinya nanti koefisien Ca-nya 1, sedangkan koefisien H2O-nya adalah 2. Sehingga rumus molekulnya adalah CaSO4.2H2O. Artinya ada 2 molekul H2O di sini. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 3, boron mempunyai 2 isotop yang stabil, yaitu 10 boron dengan kelimpahan 19% dan 11 boron dengan kelimpahan 81%. Massa atom boron adalah berapa? Oke, ini yang ditanyakan adalah AR dari boronnya ya. Oke, dalam konsep kelimpahan unsur atau isotop, kita bisa menggunakan rumus ARB atau AR boron itu sama dengan persentase atau kelimpahan yang pertama dikali massa isotop yang pertama ditambah persentase yang kedua atau kelimpahan kedua dikali massa isotop yang kedua. Oke, di sini persentase yang pertama adalah 19%, massa isotopnya ini ya 10. Kemudian persentase yang kedua ini adalah 81%, massanya adalah 11. Jadi ini tadi 19% per 100-nya di bawah. Dikali 10 tadi adalah massa isotop yang pertama, kemudian ditambah 81%, jadi per 100-nya saya taruh di bawah jadi 1 ini, dikali dengan 11. Sehingga 190 ditambah 891 per 100. 1081 dibagi 100 hasilnya adalah 10,81. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang E. Di sini hanya tertulis 10,8. Nomor 4, suatu senyawa hidrokarbon dibakar dengan sempurna dengan oksigen. Bila jumlah CO2 dan H2O yang dihasilkan sama banyaknya, maka senyawa hidrokarbon itu adalah apa? Oke. Soal mengatakan hidrokarbonnya itu dia dibakar sempurna dengan O2. Artinya hidrokarbonnya kan berpola CXHY ya, kalau dilihat dari pilihan ini kan semua polanya CH. Jadi CXHY itu adalah hidrokarbonnya ditambah dengan O2. Hasilnya dari soal mengatakan CO2 dan H2O. Kemudian soal mengatakan bahwa mol yang dihasilkan itu sama banyaknya. Artinya ketika jumlah molnya sama, itu koefisiennya sama. Oke, kita main permisalan saja. Misal di sini koefisiennya akan saya buat 1 ya. Jadi di sini saya buat 1, di sini saya buat 1 untuk CO2 dan H2O. Yang namanya persamaan reaksi itu kan harus setara. Berarti ketika C di kanan 1, otomatis C di kiri harusnya juga 1. Kemudian H-nya dikanankan di sini 2. Berarti nanti H di kiri juga harus 2. Nah, kita cek saja di pilihan apakah ada CH2. Ternyata tidak ada, berarti akan saya ubah ya kalau tidak ada. Kita akan coba dengan koefisien yang lain ya. Selain 1, saya akan coba dengan 2. Oke. Nah, di sini koefisien CO2 saya misalkan 2, kemudian koefisien H2O juga saya misalkan 2. Berarti C di sebelah kanan kan jadinya 2. Di sebelah kiri juga harus 2. Kemudian H di sebelah kanan 2 kali 2, 4, berarti di sebelah kiri juga harus 4. Oke, kita cek saja apakah ada C2H4. Ada nih di pilihan C.
Sehingga nomor 4 jawabannya adalah C, C2H4. Nanti untuk O2-nya kita tinggal setarakan saja. O di sebelah kanan kan di sini 2 kali 2 4 ditambah 2 kali 1 2. 4 tambah 2 adalah 6. Di sebelah kiri baru ada 2, biar menjadi 6 berarti saya kali 3. Itu kalau misal kita mau menyetarakan jumlah O-nya juga. Lanjut ke soal nomor 5. Pupuk urea atau CONH2 dua kali mengandung nitrogen sebesar 42%. Jika MR urea 60 dan ARN adalah 14, maka kemurnian pupuk ureanya adalah apa? Oke, di sini yang ditanyakan adalah kemurnian atau persentase dari urea, di mana persentase dari urea berarti rumusnya adalah MR urea dibagi dengan indeks N. Kenapa saya menggunakan N atau nitrogennya? Karena data yang ada di soal adalah nitrogen ini. Berarti dibagi indeks N atau jumlah N dikali dengan ARN dikali persentase dari N. MR urea sudah ada 60, indeks N, nah di sini kan N ini kan jumlahnya ini 1 kali 2, 2. Berarti nanti 60 itu adalah MR urea, kemudian 2 ini tadi adalah jumlah N di rumus dari urea di CONH2 dua kali, kemudian ARN-nya adalah 14 dikali persentase dari nitrogennya adalah 42%. Sehingga 60 dikali 42 per 28. Hasilnya adalah 90%. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 6, jika pada STP, standar temperature and pressure, jadi keadaan standar, volume dari 4,25 gram gas sebesar 2,8 liter, maka massa molekul relatif gas tersebut adalah apa? Oke, di sini massa molekul relatif berarti yang ditanyakan adalah MR. Oke, data pertama yang diketahui adalah volume STP ya. Ingat dalam bab stoikiometri, jika belum ada nilai molnya yang harus kita cari pertama kali adalah molnya itu. Di mana dalam volume STP itu rumusnya mol adalah volume STP dibagi 22,4. Volume STP-nya tadi adalah 2,8 dibagi 22,4, hasilnya adalah 0,125 mol. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai molnya ini, nilai masanya juga sudah ada, ditanyakan MR. Berarti rumus MR adalah massa dibagi dengan mol. Massanya 4,25, molnya 0,125. 4,25 dibagi 0,125 hasilnya adalah 34. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 7, untuk pembakaran sempurna 5 mol gas propana atau C3H8, maka banyaknya mol gas oksigen yang diperlukan adalah berapa? Oke, kita perlu ingat dua konsep. Konsep pertama, dalam pembakaran itu pasti menggunakan O2, artinya di sebelah kiri panah nanti ditambah O2. Kemudian untuk pembakaran sempurna itu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Sehingga propana C3H8 ditambah O2 ini artinya adalah pembakaran untuk O2-nya, karena sempurna hasilnya adalah CO2 dan H2O. Kemudian yang namanya persamaan reaksi itu harus setara, artinya kita setarakan terlebih dahulu. C di sebelah kiri 3, di sebelah kanan baru 1, agar sama berarti saya kali 3. H di sebelah kiri 8, di sebelah kanan baru ada 2. Agar sama berarti saya kali 4. Kemudian O di sebelah kanan 3 kali 2 adalah 6, ditambah 4 kali 1 4. 6 tambah 4 adalah 10. Sementara di sebelah kiri baru ada 2. 2 agar menjadi 10 berarti dikali dengan 5. Nah, kita tinggal mencari mol oksigennya. Tadi di soal diketahui bahwa gas propana molnya sebesar 5 mol. Nah, untuk mencari mol dari O2, kita bisa menggunakan perbandingan, di mana mol O2 itu adalah koefisien O2 per koefisien C3H8 dikali mol C3H8. Koefisien O2-nya di sini 5, koefisien C3H8-nya adalah 1, dikali dengan mol C3H8-nya adalah 5. Jadi 5 kali 5 adalah 25 mol. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang E. 8. Serbuk besi
sejumlah 28 gram dengan ARFE adalah 56, direaksikan dengan 20 gram belerang dengan ARS 32 sesuai persamaan Fe tambah S menjadi FeS. Zat yang tersisa sesudah reaksi selesai adalah yang mana? Oke, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan konsep yang awal tadi. Kalau nilai mol semua reaktannya bisa kita cari, maka MRS, tapi kalau tidak, kita menggunakan perbandingan koefisien. Oke, di sini mol besinya bisa kita cari ya, karena ada nilai massa. Jadi mol Fe itu massa dibagi AR. Massa besi 28, AR besi 56. 28 dibagi 56 adalah 0,5 mol. Mol belerang atau mol S juga bisa kita cari karena ada nilai massanya. Jadi mol S adalah massa dibagi AR. Massanya 20, AR-nya 32. 20 dibagi 32 adalah 0,625. Artinya karena nilai kedua mol reaktannya bisa kita cari, kita akan menggunakan konsep yang pertama, yaitu MRS. Oke, MRS. Oke, ingat dalam MRS, nanti yang di sebelah kiri panah itu tandanya adalah dikurang. Sedangkan yang sebelah kanan atau yang produk tandanya adalah plus ya. Oke, kemudian molnya tadi kita masukkan terlebih dahulu, mol Fe-nya 0,5, mol S-nya 0,625, dan mol mula-mula produk atau mol mula-mula FeS itu belum ada. Oke, kita akan menentukan zat yang habis bereaksi. Ingat, yang habis bereaksi itu yang ketika mol dibagi koefisien hasilnya kecil. Untuk Fe di sini nilai molnya adalah 0,5. Koefisiennya adalah 1, berarti 0,5 dibagi 1 tetap 0,5. Sedangkan S di sini molnya 0,625 dibagi 1, koefisiennya berarti tetap 0,625. Artinya yang lebih kecil itu adalah yang Fe. Karena Fe yang lebih kecil maka dia akan habis bereaksi. Agar habis berarti nilai mol di posisi R adalah 0,5. Oke, untuk mencari molnya S di posisi R menggunakan perbandingan koefisien. Tadi Fe ketika koefisien 1, nilai molnya 0,5. Berarti S karena koefisiennya juga 1, nilai molnya juga 0,5. FeS juga koefisiennya 1, berarti 0,5 juga. Oke, untuk S 0,625 dikurangi 0,5 adalah 0,125, sedangkan FeS 0 ditambah 0,5, 0,5. Yang ditanyakan di soal adalah zat yang tersisa. Di sini yang sisa adalah S atau belerangnya sebesar 0,125 mol. Tapi yang ditanyakan adalah massa ya. Berarti massa rumusnya adalah mol dikali dengan AR. Molnya 0,125, AR dari S adalah 32. Berarti 0,125 dikali 32 hasilnya adalah 4 gram. Nomor 8 jawabannya adalah 4 gram belerang, yaitu pilihan yang B. Terakhir nomor 9, untuk menetralkan 20 ml asam sulfat diperlukan 20 ml NaOH 0,1 molar. Molaritas asam sulfat adalah berapa? Oke, konsepnya dalam menetralkan atau penetralan itu rumusnya adalah mol asam dikali valensi asam sama dengan mol basa dikali valensi basa. Nah, di sini kita harus tahu dulu asam sulfat itu rumusnya apa. Asam sulfat itu rumusnya adalah H2SO4. Kemudian karena nilai mol di soal belum ada, saya akan jabar rumus. Jadi mol itu rumusnya M kali V dari asam sulfatnya itu ya, dikali dengan valensi asam itu adalah jumlah H plus dalam H2SO4. Kemudian mol basa juga saya jabarkan M kali V, kemudian valensi basa itu adalah jumlah OH min dalam NaOH. Oke. Molaritasnya untuk asam dicari, volume asamnya 20 mili. Kemudian jumlah H di dalam H2SO4 ini adalah 2, maka di sini saya pasang 2. Kemudian molaritas dari NaOH adalah 0,1, volumenya 20 mili. Kemudian jumlah OH min dalam NaOH ini adalah 1. 20 dan 20 bisa saya coret-coret saja. Sehingga molaritas 0,1 dibagi 2 hasilnya adalah 0,05 molar. Nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang E. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari soal persiapan UTBK Kimia 2022. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.